Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan program Simak Pemuda dengan berbagai problematikanya. Pada episode yang ke-9 ini, kita coba angkat topik "Inilah aku, bukan bapakku". Kata-kata hikmah yang akan kita angkat sebetulnya tidak muncul dari seorang penyair, tetapi muncul dari seorang politisi, seorang penguasa yang tentu saja sangat kontroversial. Dia bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Orang ini pernah menjadi Menteri Pertahanan dalam dinasti atau Daulah Umayyah. Dalam lembar sejarah Islam, Hajjaj bin Yusuf ini terkenal sebagai seorang sosok yang kontroversial. Jadi, sangat kontroversial orang ini. Dan yang lebih jauh, ia adalah sosok pemimpin yang keras, kejam, sangat otoriter, represif, tetapi di sisi lain dia juga punya nilai-nilai yang istimewa. Di balik kekejamannya ternyata masih ada kata-kata yang layak kita angkat. Itulah Hajjaj bin Yusuf. Baik, kita coba simak. Kita coba simak apa yang dikatakan oleh Hajjaj bin Yusuf, ya. Yang perjalanannya tadi sudah saya gambarkan, sangat kontroversial, malah tidak sedikit ulama yang terbunuh atas perintahnya, hanya karena berbeda pandangan dengan dia. Namun, di balik yang negatif, dia juga termasuk orang yang banyak berpikir untuk kemajuan negara. Dia di balik kekejamannya sangat mencintai Al-Quran dan cukup berjasa dalam perluasan wilayah dinasti Umayyah. Kenapa sampai muncul syair ini? Agar supaya sahabat-sahabat pemuda yang ingin menyimak syair ini mungkin tanda tanya, kok kenapa Hajjaj bin Yusuf sampai berkata seperti itu? Jadi ada salah satu motif, salah satu latar belakang di balik kejadian ini. Ketika itu Hajjaj bin Yusuf mengeluarkan sebuah aturan di mana diberlakukan jam malam. Orang-orang tidak boleh melewati suatu lorong yang menuju pusat pemerintahan dinasti Umayyah. Apabila ada yang melanggar, pasti yang akan dialami adalah pembunuhan. Tatkala para penjaga ini sedang mengontrol lorong tersebut, tiba-tiba muncul 3 pemuda. Tentara-tentara Daulat Abbasiyah tatkala akan menangkap 3 pemuda ini, ternyata 3 pemuda ini dengan sangat cerdas menyampaikan alasan-alasan. Anak pertama dia berkata, "Kalau engkau berani menangkapku, ingat, aku ini adalah keturunan Bani Makhzum, keturunan Bani Hashim. 2 bani ini ketika itu dalam posisi yang terhormat. Akhirnya si tentara ini mengkerut, nyalinya jatuh. Kemudian muncul yang kedua, kamu siapa? Kalau engkau ingin tahu, aku adalah anak Jenderal Anu." Tambah mencut lagi tentara ini. Dan yang ketiga, boleh engkau bawa aku, engkau hukum, tapi ingat,
ayahku adalah seorang pejabat. Nah, dibawalah ketiga anak muda ini ke Hajjaj, karena Hajjaj ini termasuk seorang menteri yang sangat cerdas. Dia nggak cukup dengan alasan-alasan itu saja. Ditelusuri, akhirnya terbongkarlah rahasianya. Anak yang mengaku Bani Makhzum ternyata orang tuanya adalah hanya tukang bekam. Anak yang mengaku orang tuanya menteri ternyata hanya anak tukang roti. Dan anak yang mengaku pejabat ternyata hanya anak tukang penjahit. Dari kejadian inilah menginspirasi, sekali lagi menginspirasi Hajjaj bin Yusuf untuk membuat sebuah syair. Lengkapnya nasihat Hajjaj, karena yang akan kita angkat nanti penggalannya saja. Dia berkata, jadilah anak siapa saja, ya, jadilah anak siapa saja dan pelajarilah ilmu pengetahuan, maka kalian tidak akan membutuhkan lagi pujian karena keturunan. Pemuda sejati adalah pemuda yang mengatakan, inilah aku, bukan inilah ayahku. Itu kata-kata lengkap dari Hajjaj bin Yusuf. Oleh para ahli diambil intinya yang berbunyi, innal fata may yaqulu ha anada. Sesungguhnya pemuda sejati adalah pemuda yang berkata, inilah aku. Laisal fata may yaqulu kana abi. Bukanlah pemuda sejati yang mengatakan, inilah ayahku. Itu yang dikatakan oleh Hajjaj bin Yusuf. Baik, kita coba cerna, kita coba renungkan apa makna yang terdalam di balik syair yang disampaikan oleh Hajjaj bin Yusuf. Dia berkata, pemuda sejati akan terus berjuang, akan terus bekerja keras, akan terus berusaha, akan terus berprestasi dengan cara yang mandiri. Betul, orang tua sebagai madrasatul ula, sebagai rumah pertama dalam hal pembentukan karakter, pembentukan kepribadian, pembentukan akhlak, peran orang tua cukup dominan. Namun dalam perkembangan berikutnya, si anak tersebut harus berusaha. Tidak selamanya kita harus bergantung kepada orang tua. Ada saatnya bergantung, ada saatnya di mana fase-fase tersebut menuntut kemandirian kita. Seseorang yang bergantung terus atau menyandarkan diri kepada nama besar orang tua atau keturunan, gantungan tersebut, kapstok tersebut, tempat cantolan tersebut bersifat temporer dan keropos. Suatu saat benang merahnya akan terputus. Penghargaan orang pada akhirnya bertumpu pada kualitas diri orang yang bersangkutan. Inilah makna yang bisa kita ambil, bisa kita tarik dari syair ringkas yang disampaikan oleh Hajjaj bin Yusuf. Inilah aku, bukan inilah orang tuaku. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi sekaligus untuk membangun rasa percaya diri. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Simak pemuda dengan berbagai problematikanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.